Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Pada pagi hari ini kita sama-sama mengikuti ibadah hari perjamuan kudus sedunia. Bapak, Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat yang dikasihi, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pendeta Octavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga terima kasih kami ucapkan untuk Penetua Mariana sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Penetua, Diakon, Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian kita pada hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada anak kami Bethesda Monica dan Peberia Margoto yang akan memimpin musik mengiringi puji-pujian kita dan sekaligus sebagai liturgus untuk Peberia Margareta dan Gresela. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, kepada Bapak Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia kami ucapkan terima kasih, dan segenap sidang jemaat yang hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Berita jemaat pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 sebagai berikut. Itu yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Octavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 3, liturgus Penetua Alsen Bayan, song leader Penetua Yuberi Ejumben dan Peberia Margareta, untuk pemain musik Budi Alpianto SPD. Liturgi kita akan menggunakan bahasa Dayak Ngaju bentuknya yang kedua. Selanjutnya berita keuangan, tidak ada perubahan, rincian bisa dilihat di berita jemaat. Untuk berita keuangan yang baru masuk pagi hari ini, itu yang pertama, persembahan syukur ulang tahun ke-50 dari Bapak Edwin Jinu berjumlah Rp75.000, persembahan syukur dari Ibu Dale Bungai ultah yang ke-65 tahun sebesar Rp100.000, persembahan syukur dari Yeremia Fernando Eskom ultah yang ke-27 Rp100.000, persembahan syukur dari Ibu Marsita sebesar Rp150 dan kolekte sekolah hari Minggu sebesar Rp90.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Yang pertama, ibadah rumah tangga untuk lingkungan pelayanan 1, 2, 3 atas permintaan keluarga diundurkan. Akan dilaksanakan ibadah rumah tangga di lingkungan pelayanan 1 di tempat keluarga Joyo Sastro. Jadwal yang diundurkan diterima kembali yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022 waktu pukul 16.30 WIB atau setengah 5 sore. Petugas liturgus Diakon Erna Tutiasi, pemain keyboard Budi Alpianto SPD, song leader Peberia Margareta. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak di Gereja Betania Barimba yaitu pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Petugas
Liturgus Feberia Margareta, mahasiswa PPG dari STT GKI Banjarmasin. Pemain musik Martino Lukas Unihin. Song leader Diakon Andre Perdiawan. Diundang Bapak-Bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya ibadah seksi pelayanan perempuan dilaksanakan di tempat Diakon Estonerima, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 2 Oktober 2022 waktu pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore, tempat halaman rumah Diakon Estonerima atau ibadahnya outdoor. Petugas liturgus Feberia Margareta, doa syafaat. Pemain musik Yuni Dianda Angelica. Song leader Herlinawi diundang ibu-ibu SPPR untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah Komisi Pelayanan Pemuda Remaja atau KPRP di Gereja Betania Berimba pada hari ini, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2022 waktu atau pukul 15.30 WIB. Petugas belum ditentukan atau untuk petugas dilaksanakan oleh KPRP. Diundang pemuda dan remaja untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya MPH Jemaat Barimba mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Pritz Tommy di Palangkaraya atas sumbangan anggur dan roti bahan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati seluruh keluarga Bapak di mana saja berada. Amin. Demikianlah berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memulai ibadah kita akan menggunakan liturgi yang digunakan pada hari ini, yaitu liturgi Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 33, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Nanti pada bait yang 3 sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Suaramu ku dengar. Datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Baitnya yang ketiga. Kita tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Meski tak layak diriku, kita nyanyikan. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, dalam ibadah ini kita akan merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Dengarkanlah suara panggilan Tuhan bagi setiap orang yang hendak mengambil bagian dalam kesukaan perjamuan kudus ini. Seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bapak Ibu, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 311 baitnya yang pertama, 311 bait yang pertama. Oh anak domba Allah. Marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14 baitnya yang pertama, muliakan Tuhan Allah. Dalam kasih sayangnya.
Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kidung Jemaat nomor 14 bait yang ketiga kita lakukan. Tolong bawa ke belakang. Tolong Pak Mardi bisa gantikan. Bapak Ibu sekalian, kita harap tenang. Nanti kita akan melanjutkan ibadah kita, sementara penatua diakon untuk membantu dalam membawa bus. Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan melanjutkan memuji nama Tuhan. Kita ulangi Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama, muliakan Tuhan Allah. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah sekarang amanat hidup baru, seperti tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat dipersilakan duduk. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 57, bait 1 dan 3.
jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu Jemaat GKI Berimba dalam rangka penggalangan dana Natal tahun 2022. Untuk itu kami mohon partisipasi Bapak Ibu sidang jemaat untuk membantu kita di dalam pendanaan. Kepada anak-anak SAM Jemaat GKI Berimba kami persilakan untuk menyampaikan puji-pujiannya.
Bapak Ibu sedang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia saat ini didasarkan pada kitab Perjanjian Lama, Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Dengan perikop keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya. Pada saat ia terdesak, jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawannya menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mendengarkan puji-pujian dari seluruh penatua dan diakon dan juga seluruh pekerja gereja Jemaat GKI Barimba untuk menyampaikan puji-pujiannya. Tuhan
Saudara-saudara, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh memperingati hari perjamuan kudus sedunia dan juga hari pekabaran Injil Indonesia. Dan untuk merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia sebagai bentuk pesta iman kita, pada saatnya nanti kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pasal 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan"? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum"? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Tambahkanlah iman kami. Itulah permintaan para murid kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Tambahkanlah iman kami. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, "Kalau kamu sekiranya mempunyai iman sebesar biji sesawi dan berkata kepada pohon ara itu, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' ia akan taat kepadamu." Jawaban Yesus juga dalam Injil Matius 17 ayat 20. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung itu. Pertanyaannya Bapak Ibu ketika kita mendengar pernyataan Yesus ini, apakah semua itu mungkin? Apakah ada sejarah orang-orang yang pernah mengalami apa yang Yesus katakan tentang kedahsyatan iman seperti itu? Saya coba merenungkan ini. Dan ternyata sejarah mencatat ada dan pernah. Bahkan banyak. Salah satunya, ada sebuah gereja di Mesir. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan berziarah ke Mesir, biasanya akan dibawa dituntun untuk ke situ. Ada sebuah gereja di Mesir terbuat dari pahatan gunung Mukatam. Namanya Gereja Samaan.
Gereja Mukhatam, orang Indonesia mengatakan ini gereja sampah. Kenapa dikatakan gereja sampah? Karena untuk masuk ke gereja Mukhatam ini harus melewati kampung-kampung para pemulung sampah. Jadi banyak pemulung-pemulung sampah, dan itu jemaat. Gereja sampah orang Indonesia katakan. Menurut sejarah, gereja ini dibuat untuk mengingat peristiwa luar biasa yang terjadi di tahun 900-an. Apa yang terjadi? Waktu itu penguasa Mesir, yaitu Khalifah Al-Muiz, menantang orang Kristen di Mesir dengan kata-kata begini. Ia berkata, "Saya dengar Injilmu mengatakan bila kamu punya iman sebesar biji sawi, maka kamu bisa pindahkan sebuah gunung." Lalu jawab Ketua Sinode Gereja Mesir, "Iya benar, itu perkataan di dalam Injil." Lalu Khalifah itu menantang orang-orang Kristen di Mesir, "Baiklah, katakan, saya beri kamu waktu 3 hari untuk bisa memindahkan gunung Mukhatam ini. Tunjukkan bahwa Injilmu itu benar. Karena kalau tidak, maka keyakinanmu itu palsu dan harus dimusnahkan." Samaan seorang tukang sepatu memimpin semua orang Kristen pada waktu itu untuk berdoa. 1 hari, 2 hari tanpa hasil. Hari yang ketiga semua orang Kristen di Mesir itu dikumpulkan, siap untuk dibantai. Tapi tiba-tiba tempat itu bergoncang karena gempa bumi yang sangat hebat, dan gunung Mukhatam itu pun berpindah tempat sejauh 3 kilometer dari tempat semula. Dan gereja itu ada di pahat dari gunung Mukhatam. Saudara-saudara, kenapa saya cerita tentang kisah gereja Mukhatam atau gereja sampah, kata orang Indonesia ini? Karena ada banyak orang ketika membaca Alkitab, ketika mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu jatuh ke dalam pertanyaan, "Tuhan, apa mungkin yang Engkau katakan dan perintahkan itu benar-benar terjadi? Apakah kami memiliki kesanggupan untuk menjadikan kehendak-Mu itu menjadi nyata? Apakah bisa, Tuhan?" Inilah yang juga terjadi dengan murid-murid Yesus di dalam bacaan kita saat ini. Perihal sanggupkah kami melakukannya? Bapak Ibu, ketika kita mau membaca merenungkan firman Tuhan tidak boleh sepenggal. Kenapa para murid berkata, para rasul berkata kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami"? Tentu ada sesuatu. Kita membaca pasal 17 ayat 1 sampai 4. Sebelum ayat 5. Apa yang Yesus katakan? Yesus katakan akan ada penyesatan. Yang pertama, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kemudian yang kedua, Yesus berkata di dalam ayat yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Ayat yang keempat, "Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, maka 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Jadi yang kedua adalah tentang mengampuni. Mengampuni orang yang berulang-ulang bersalah kepada kami. Sanggupkah ini menghadapi penyesatan dan mengampuni? Membutuhkan sesuatu yang besar untuk menghadapi ini, supaya bisa, supaya sanggup. Karena itu para murid merasa iman mereka kurang, sehingga mereka berkata kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami."
Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sering kita berkata, Tuhan untuk bisa mengampuni seseorang yang sudah nyakitin kita berulang kali, itu tidak mudah. Teori sih mudah. Jadi tambahkanlah iman kami, supaya bisa seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, sewaktu Yesus berkata tentang iman sebesar biji sesawi yang kecil itu, seakan-akan Yesus mau menginterupsi perkataan murid, hei tunggu dulu, ini bukan perkara iman besar atau kecil. Ini bukan perkara tentang kelebihan iman atau kekurangan iman. Tidak di sini pokok masalahnya. Tetapi masalahnya adalah kita membaca di ayat yang ke-10 di dalam nas ini. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami hanya bisa melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan Yesus mengumpamakan di sini perihal tentang tuan dan hamba. Seorang hamba tidak menuntut ucapan terima kasih dari tuannya kepadanya. Tetapi seorang hamba melakukan apa yang menjadi tugasnya kepada tuannya sebagai seorang hamba. Dan di ayat 10, kami hanya bisa melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan penugasan Tuhan saya. Yang menjadi masalahnya adalah masalahnya mau tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Masalahnya adalah mau tidak mengerjakan sesuatu untuk apa yang kita percaya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita semua diundang untuk ikut dalam perjamuan Tuhan, dalam peristiwa perjamuan kudus. Untuk apa? Yaitu untuk mengingat bahwa Tuhan memiliki kepercayaan kepada kita. Betul kita ini berdosa. Betul kita ini tidak layak diampuni. Betul kita ini sering menyakiti Tuhan, bahkan tidak patuh terhadap perintahnya. Tetapi kita yang berdosa ini mau diampuninya. Kita yang tidak layak ini mau ditolongnya, supaya kita tidak binasa oleh karena dosa. Tetapi kita yang berdosa ini menerima pengampunan, penyucian, menjadikan kita manusia yang baru, dan menerima hidup yang kekal. Dia mau mati rela untuk kita. Di kayu salib, darahnya yang tercurah itu dibayar dengan darah yang sangat mahal untuk keampunan dosa kita. Dan melewati pengorbanannya, dia mau mempercayakan kita ini hambanya untuk menjadi manusia baru, bahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia melewati keberadaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia juga percaya akan datang saatnya kita ini akan sadar dengan segala kesalahan kita dan kemudian kembali kepada Tuhan. Maka dengan keyakinan itu Tuhan bergerak dan bekerja untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Dia tidak diam, dia melakukan sesuatu demi kita. Kalau Tuhan begitu percaya hidup kita yang berdosa ini, kenapa kita sulit juga mempercayai perubahan bisa dan akan terjadi di dalam kehidupan seseorang yang mungkin sampai saat ini berkali-kali berulang-ulang menyakiti diri kita?
Tuhan saja mengampuni. Apa hebatnya kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Berikan kepada mereka rasa percaya kita. Dan kita akan punya kesempatan melihat iman yang sanggup membuang kekerasan hati seseorang untuk menjadi manusia yang baru. Percayalah kepada Tuhan yang percaya kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sekarang kita boleh memasuki sakramen perjamuan kudus. Namun dengarkanlah penuntun kita memasuki perjamuan kudus ini. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang yang berdosa, yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya ia bangkit naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara baik orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di muka Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam tergana. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Jemaat, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak bertobat dan menyatakan syukur kepada Allah. Tolonglah saya ya Tuhan. Sidang jemaat sekalian, bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian, dinasehatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus. Karena setiap orang yang masih bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus ini karena kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Tetapi justru kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, silahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sambil kita mengedarkan perjamuan kudus, kita iringi dengan Kidung Jumat nomor 144. Bait yang pertama, 2 dan yang ketiga nadanya di 144B, nanti lanjutkan bait yang kedua dan yang ketiga. Kidung Jumat 144B.
Suara Yesus ku dengar, hai Maria yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Baca yang kedua. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Baca yang ketiga. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia.
Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah roti itu dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebajikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam perjamuan kudus ini, kita mengumpulkan persembahan syukur khusus perjamuan kudus. Dan melewati persembahan yang dikumpulkan, sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 412 bait 1 dan 2. Dan sampai persembahan selesai dikumpulkan, tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Bukan sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat
ulangi. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang dalam anak-Mu telah memulihkan kami oleh pengorbanannya di kayu salib, yang kami rayakan dalam ibadah perjamuan kudus ini. Kepadamu ya Bapa, kami persembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan pula dengan roti dan anggur yang hidup, yaitu tubuh dan darah Tuhan kami, yang sudah dimuliakan itu, dan supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Tuhanlah yang hidup di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah dari rasa kebencian dan dengki yang dapat menyebabkan kami hidup dalam keterpisahan. Ajarlah kami agar selalu hidup bersekutu dengan sesama kami di dalam kasih persaudaraan sebagai anak-anak dari satu Bapa. Ya Tuhan yang menghendaki supaya semuanya menjadi satu, sebagaimana dengan tanda-tanda perjamuan kudus yang sekarang terkumpul menjadi satu di atas meja perjamuan ini. Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang sekarang masih tersebar di seluruh muka bumi ini dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah agar dengan kesetiaan dan sukacita kami meneruskan pula sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain dalam pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kami, sehingga Ia datang kembali. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur atas kemenangannya yang meluputkan kami dari cengkeraman dosa dan maut. Teguhkanlah iman percaya kami,
supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh sukacita, serta memuji nama-Mu di dunia ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi sekalian kami jemaat-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami, tantangan dan kekhawatiran kami, keluarga dan rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami, bahkan segala rencana, impian dan harapan dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan dan topanglah kami. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang tengah bersyukur atas pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan. Kami berdoa untuk saudara kami Edwin Jinu yang berulang tahun ke-50. Saudara kami Dale Bungai yang berulang tahun ke-65. Saudara kami Yeremia Ep yang berulang tahun ke-27. Saudara kami Dina Tio yang berulang tahun ke-58. Tuhan memberikan kepada mereka berkat kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di dalam mereka menjalani kehidupan. Tuhan memberikan kesuksesan dan keberhasilan dalam kerja, karya, dan pelayanan. Dan biarlah rasa syukur mereka boleh Tuhan berkati, Tuhan nyatakan melewati hidup mereka yang juga senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami jemaat-Mu berduka cita. Sahabat kami, rekan sekerja kami, Penetua Mariana, Tuhan mengambil dia dari antara kami. Ia mengakhiri pertandingannya sampai akhir. Ia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan sampai di sisa-sisa kemampuan yang ada padanya. Tuhan, tolonglah kami pada saat ini. Tolonglah keluarga yang berduka cita. Hibur dan kuatkanlah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang mengatur segala sesuatu. Apalah kami ini manusia yang dapat mempertahankan hidup kami. Sebab semuanya itu adalah keputusan Tuhan sendiri. Namun di masa-masa seperti ini, berikanlah kami kekuatan untuk menanggungnya dalam duka cita kami. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan kuasa dan kemuliaan sebagai Raja semesta alam, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah dikarenakan pada hari ini dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita menyerahkan persembahan syukur kita yang kedua Baiklah kita mengingat perkataan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Kristus berkata, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-13. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa.
Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian orang yang berdosa. Engkau rela mati untuk kami di kayu salib, dan sertanya Engkau juga mengaruniakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Banyak berkat dan kemurahan yang Tuhan curahkan bagi hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, terimalah persembahan kami ini yang kami bawa kepadamu. Dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri dan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara kita memberi persembahan syukur kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan seterusnya, Tuhan betapa banyaknya. Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan seterusnya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah dari Allah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Baca yang ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia
berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu. Nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu. Serikat persaudaraan kita lakukan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, bisa kita masuk dalam saat yang teduh.